Yan, lu kok ngobrol Yan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Waalaikumsalam. sini kami kelompok 13 akan menjelaskan tentang algoritma Bayes. Sebelum kita ke materi, perkenalkan nama-nama kelompoknya. Di sini ada Muhammad Haidar, Muhammad Nur Hariza, Fajar Ramadan, Muhammad Hajar Firdaus, Rizky Alfian Nugraha, Reza Rizky Akbar, Arif Herianto Aji Pratama, Rivaldi, Putra Rizky Pangestu, Rianto Vicky Dayat, Lutfi Alamsyah, dan Dadan Omar. Yuk. Ya, kita ke materi. Di sini akan dijelaskan oleh Hajar terlebih dahulu. Silakan, Saudara Hajar. Ya, terima kasih Saudara Eja. Pertama ada algoritma Bayes. Apa itu algoritma Bayes? Algoritma Bayes merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Untuk kegunaan algoritma Bayes akan dijelaskan oleh Saudara Fajar Ramadan. Silakan untuk Saudara Fajar Ramadan. Baik. Kegunaan dari algoritma Bayes. Satu, mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Lalu sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas. Lalu yang ketiga untuk membuat diagnosis medis secara otomatis. Lalu yang terakhir mendeteksi atau menyerang spam. Untuk keuntungan algoritma Bayes akan dijelaskan oleh Saudara Rizky Alfian. Keuntungannya adalah metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varians dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang membutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan keseluruhan dari matriks covariance. Untuk kelebihan algoritma Bayes akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua, tidak memerlukan jumlah data yang banyak, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Yang keempat, jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Yang kelima, perhitungannya cepat dan efisien. Yang keenam, mudah dipahami dan dibuat. Yang ketujuh, pengklasifikasiannya, dokumen bisa dipersonalisasi, disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Jika digunakan dalam pemrograman, kodenya sederhana. Yang kesembilan, bisa digunakan untuk klasifikasi masalah biner ataupun multiklas. Untuk kekurangan algoritma Bayes sendiri akan dijelaskan oleh Saudara Reza Rizky Akbar. Silakan. Dikarenakan Saudara Reza Rizky Akbar mengalami kendala pada jaringan, untuk kekurangan algoritma Bayes akan dijelaskan oleh Saudara Arif Herianto Aji Pratama. Silakan untuk Saudara. Oke, algoritma Bayes yang pertama itu apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0.
Asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi karena biasanya ada kolerasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Yang ketiga, keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja. Butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Yang keempat, untuk membuat keputusan diperlukan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya. Keberhasilan sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Banyak celah yang bisa mengurangi efektivitasnya dan dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja, tidak berupa gambar. Untuk tahapan proses algoritma Bayes akan dijelaskan oleh Rivaldi. Tahapan proses algoritma Bayes yaitu yang pertama, menghitung jumlah kelas atau tabel. Kedua, menghitung jumlah kasus per kelas. Yang ketiga, kalikan semua variabel kelas. Yang keempat, bandingkan hasil per kelas. Untuk rumus teorema Bayes akan dijelaskan oleh Putra Rizky Pangestu. Baik, terima kasih. Untuk rumus teorema Bayes memiliki bentuk umum sebagai berikut, yaitu P kurung buka H, terus itu ada slash seperti slash, terus X kurung tutup sama dengan P kurung buka X plus H kurung tutup, lalu P kurung buka H dan kurung tutup dibagi P kurung buka X lalu kurung tutup. Di sana sudah ada keterangannya X sebagai data dengan kelas yang belum diketahui. Lalu H hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik. Lalu P kurung buka H slash X kurung tutup yaitu probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X. Lalu P kurung buka H kurung tutup itu sebagai probabilitas hipotesis H. Lalu selanjutnya P kurung buka X slash H kurung tutup merupakan probabilitas hipotesis X berdasarkan kondisi H. Lalu yang terakhir P kurung buka X kurung tutup merupakan probabilitas hipotesis X. Untuk penerapan naive Bayes ini ada dua yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk yang pertama untuk klasifikasi dokumen, dan yang kedua untuk deteksi spam atau filtering spam. Untuk penerapan algoritma naive Bayes classifier akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Ya, terima kasih Saudara Eja. Di sini ada penerapan algoritma naive Bayes classifier atau NBC. Nah, data mining di sini merupakan suatu proses analisis data yang menggunakan perangkat lunak untuk menemukan pola dan aturan dalam himpunan data. Nah, data mining ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Lanjutkan, Yan. Lalu di sini penjelasan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal langsung dari objek penelitian, yaitu berupa kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden untuk memperoleh suatu informasi. Nah, lalu data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi seperti buku, literatur, dan sumber terpercaya. Untuk tahap ekstraksi pengetahuan akan dijelaskan oleh Saudara Lutfi Alamsyah. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk tahap ekstraksi pengetahuan, di sini ada selection, pemilihan data dari sekumpulan data operasional sebelum tahap pengalian informasi dalam knowledge discovery database atau dalam kurung KDD. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan atau dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Lanjut, Rofi. Oke, langsung tahap ekstraksi pengetahuan. Di sini ada pre-processing
membuat duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data seperti kesalahan cetak. Untuk yang bagian transformation itu akan dijelaskan oleh Saudara Dadan Omar. Silakan. Tahap ekstra pengetahuan, tahap transformation bentuk data yang belum memiliki entitas yang jelas ke dalam bentuk data yang valid atau siap untuk dilakukan proses data mining. Lanjut, Dan. Tahap data mining merupakan algoritma atau metode pencarian pengetahuan dengan menemukan pola atau informasi menarik yang terdapat dalam data yang telah ditransformasikan. Tahap interpretation merupakan pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining dalam bentuk yang mudah dimengerti. Untuk fungsinya, di sini ada fungsi-fungsi data mining, yaitu prediction. Untuk proses menemukan pola dari suatu data dengan menggunakan beberapa variabel dan dapat memprediksikan variabel lain yang belum diketahui nilainya. Untuk deskripsinya, proses menemukan karakteristik penting dari data dalam suatu basis data. Untuk klasifikasinya, proses menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan kelas konsep dari suatu data. Proses ini dapat mendeskripsikan serta meramalkan data pada masa depan. Asosiasi proses menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai atribut dari sekumpulan data. Nah, ini Reza. Untuk proses data mining mungkin bisa Saudara Hajar atau Hajar. Reza. Silakan. Saudara. Fungsi proses data mining. Untuk proses data mining, apanya? Selanjutnya untuk proses data mining. Yang pertama adalah estimasi, yang kedua prediksi, yang ketiga asosiasi, yang keempat klasifikasi, dan yang kelima untuk jaringan. Naive Bayes Classifier akan dijelaskan oleh Rian. Nah, di sini ada Naive Bayes Classifier (NBC). Nah, yaitu merupakan sebuah algoritma yang pengklasifikasian probabilitas sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Nah, lalu bukti dari NBC itu memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang besar. Untuk yang rumusnya dalam penerapan algoritma NBC di sini P buka kurung C / X tutup kurung sama dengan P buka kurung X / C tutup kurung P buka kurung C tutup kurung dibagi P dalam kurung X tutup kurung. Untuk keterangannya sendiri, itu X adalah data dengan kelas yang belum diketahui. Untuk C hipotesis data suatu kelas spesifik. P buka kurung C / X tutup kurung, yaitu probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi. P dalam kurung C sama dengan probabilitas hipotesis. P buka kurung X / C tutup kurung probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis. P dalam kurung X sama dengan yaitu probabilitas C. Ya, cukup dari kelompok kami.
Mohon maaf bila kekurangan materi atau mungkin salah-salah kata dari kami semua. Mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.